Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan mengantarkan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 3, konsep Remote Sensing Optis, segmen 12, registrasi dan rektifikasi. Dalam banyak kasus, citra untuk area yang sedang diteliti bisa berasal dari sensor yang berbeda dan harus digunakan secara bersamaan. Untuk dapat membandingkan citra pada level piksel demi piksel, maka posisi piksel dari setiap citra harus memiliki referensi yang sama. Di sini diperlukan proses yang disebut dengan registrasi dan rektifikasi. Registrasi adalah proses membuat suatu citra memiliki geometrik planimetrik yang sama dengan citra lain. Sedangkan rektifikasi adalah proses transformasi geometri citra dari satu sistem grid ke sistem grid planimetrik lain dengan mengacu pada beberapa proyeksi peta standar. Karena piksel dari grid yang baru mungkin tidak sejajar dengan piksel dari grid aslinya, maka piksel tersebut harus di-resampling. Resampling adalah proses mengekstrapolasi nilai digital citra untuk piksel pada grid yang baru berdasarkan nilai digital piksel sumbernya. Proses registrasi ke referensi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah image-to-image registrations, dan yang kedua adalah image-to-map registrations. Rektifikasi, menurut definisi, melibatkan georeferensi, karena semua sistem proyeksi peta dikaitkan dengan koordinat peta. Ada 3 manfaat dari citra yang dilakukan rektifikasi dengan benar, yaitu pertama, geometri dan posisi piksel bisa akurat dengan posisi sebenarnya. Kemudian bisa dilakukan perbandingan antar citra yang baik yang berasal dari sensor yang sama maupun sensor yang berbeda. Yang ketiga, kegunaan lainnya bisa diintegrasikan dengan data-data berbasis GIS lainnya. Proses rektifikasi itu setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama, tentukan titik kontrol tanah atau disebut dengan ground control points, yaitu titik-titik yang ada koordinatnya di permukaan tanah. Yang kedua, menghitung dan menguji matriks transformasi koordinat. Proses berulang hingga toleransi root mean square error atau RMSE yang diperlukan tercapai. Biasanya RMSE yang dibolehkan untuk dianalisis adalah 0,1 piksel atau kurang dari 1 piksel. Yang ketiga, buat citra keluaran dalam sistem koordinat yang baru. Piksel harus disampling agar sesuai dengan grid citra yang baru tersebut. Di sini ditunjukkan yang gambar yang kiri merupakan GCP yang ditentukan dari lapangan. Yang kanan adalah posisinya, di mana di situ, di poin ini, di tengah ini, sudah ada koordinat yang bisa dijadikan sebagai acuan. Titik kontrol tanah atau GCP merupakan lokasi yang ditemukan dalam peta dan juga di dalam citra. Koordinat GCP dicatat dari peta dan dari citra, kemudian digunakan dalam analisis regresi kuadrat untuk menentukan persamaan transformasi dari koordinat citra tersebut. Penentuan GCP bisa menggunakan fitur yang mudah dikenali dan tidak mungkin mudah berpindah atau bergerak. Misalnya, persimpangan jalan, sudut gedung, kelurusan sesar, batas kontak litologi, dan sebagainya. Hindari penggunaan objek yang mudah berubah, seperti belokan sungai atau tepi longsoran. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.